Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Mongarib Batubara dengan NIM 2122009. Saya di sini membuat video tugas akhir semester mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak. Baiklah, pada video kali ini membahas tentang sifat dan perilaku tercela, di mana di dalamnya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu fitnah, yang kedua berita bohong, dan yang ketiga itu tajassus. Baiklah, materi pertama yaitu fitnah. Fitnah dalam Islam adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyimpang dengan tujuan merusak nama baik, merugikan, atau menimbulkan perpecahan. Kemudian, diterangkan dalam buku Akidah Akhlak oleh tokoh Adi Darmo bahwa fitnah itu dimaknai tuduhan tanpa bukti, seperti menyebarkan aib, bersumpah palsu, menggunjing, dan mengadu domba. Fitnah merupakan perilaku tercela yang sangat buruk dan dilarang oleh agama. Kemudian, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 191, ada di situ potongan ayatnya, wal fitnatu asyaddu minal qadli, di mana artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya ialah fitnah itu sangat jauh berbahaya daripada pembunuhan, dikarenakan dampaknya sangat luas. Dia akan menerima azab di dunia dan di akhirat, di mana azab di dunia itu seseorang yang melakukan fitnah tidak akan dipercaya lagi, walaupun jika sewaktu-waktu ia berkata benar, tetapi orang lain tidak akan percaya lagi. Itulah azabnya yang dirasakan oleh seseorang yang melakukan fitnah di dunia. Kemudian, azabnya di akhirat ialah seseorang tersebut akan disiksa di neraka jahanam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berita bohong. Berita bohong adalah informasi palsu yang menyesatkan, yang disebarkan untuk kepentingan politik atau ekonomi, di mana di dalam Islam menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya adalah hal yang dilarang, dikarenakan menyebarkan berita bohong adalah perbuatan dosa yang akan terus ditanggung jika berita itu terus menggulir, ataupun jika berita itu terus disampaikan kepada khalayak ramai. Maka itu perbuatan tercela dan sangat tidak disukai oleh orang lain. Kemudian, berita bohong akan menciptakan kekacauan, kegaduhan, kesalahpahaman, dan konflik, sehingga menghindari penyebarannya adalah tanggung jawab setiap muslim. Jadi, yang membedakan fitnah dan berita bohong ialah fitnah lebih bersifat menyerang dan menjatuhkan pihak tertentu secara langsung, sedangkan berita bohong bisa jadi hanya bertujuan untuk menyebarkan kepalsuan dan kepanikan tanpa niat langsung untuk merugikan seseorang, meskipun akhirnya tetap berdampak negatif bagi masyarakat atau bagi orang lain. Baiklah, selanjutnya materi tentang tajassus. Tajassus adalah tindakan mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain secara diam-diam untuk mengungkap aib seseorang. Dalam ajaran agama Islam, tajassus ini sangat dilarang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupi aib saudara-saudara kita. Kemudian, tajassus ini juga sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana
Ajaran agama Islam itu saling menghormati privasi dan menjaga kehormatan orang lain. Tindakan tajassus ini bisa menimbulkan prasangka buruk atau seuzon dan merusak ukhuwah atau persaudaraan di dalam agama Islam. Kemudian, tajassus ini juga dapat diartikan sebagai orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan untuk membongkar aib, noda seseorang, dan mempermalukannya. Lalu, terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, di mana di situ dilarang untuk berbuat tajassus. Bunyi ayatnya yaitu, Ya ayyuhallazina amanu ztanibu kasiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jadi, itulah surah yang terdapat pada Al-Quran tentang larangan bersifat tajassus. Lalu, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh tajassus ialah mengintip chat atau ponsel orang lain. Itu adalah termasuk sifat tajassus. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu menguping atau mendengarkan pembicaraan orang lain secara diam-diam. Itu juga termasuk sifat tajassus. Selanjutnya, contoh tajassus yaitu menyusup ke kamar atau ruangan orang lain secara diam-diam. Itu juga termasuk sifat tajassus. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain di dalam media sosial, yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, sifat tajassus pada diri seseorang. Demikianlah penjelasan materi tentang sifat dan perilaku tercela. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.